Halo, Halo, masih di ruang obrolan teman-teman. masih akan membahas komik lokal Yes. hari Jumat ya. Kenapa nggak malam Jumat ya? Pas kan? Iya, Ini enyah, kita akan bahas komik lokalnya akan kami berusaha konsisten di setiap hari Jumat. Nah. Setiap hari Jumat tuh akan komik lokal, gitu. Enyah, kita akan bahasnya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yes. Dan terima kasih sama teman-teman yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman, kita nggak akan bisa sampai di titik ini. Udah ngeramein kolom komentar, Nah. itu oke banget lah. Apalagi yang nge-share. Iya, apalagi yang nge-share. Apalagi Enyah? Kenapa kok Enyah? Ini tuh sejujurnya aku pinjam dari temen. Karena aku belum punya komik Enyah ini. Oke. Nah, untungnya komunitas temanku banyak, jadi ada beberapa yang karena aku nggak gitu suka ngoleksi komik horor ya. Simpel aja, nggak gitu suka. Ini juga udah segini kan, jadi. Iya. Jadi aku nggak beli bukan karena komiknya jelek, simply karena udah ada temen yang selalu beli komik horor dan aku agak males beli komik horor. Kecuali Junji itu. Ya Junji itu kan komik absurd. ya gitu lah. Ya, maksudnya itu collectible-nya gede. Iya, betul. Jadi betul. itu beda-beda kasus lagi. Okay. Dan ini terbit pada saat masa-masa aku masih belum punya duit pada saat itu. Tahun 2013. Jadi memang kondisi keuangan masih nggak oke, jadi terlewat untuk koleksi ini. Nah, mungkin kita nge-review ini juga teman-teman yang akan mencari agak kesusahan nantinya. Oke. Tapi nggak apa-apa, karena kita cuma pengen ngomongin komik lokal aja, salah satunya produk ini. Ini ada produk yang banyak dipuji sama teman-teman. Ada banyak bahasnya, ada beberapa yang bilang gitu. Makanya aku juga dulu baca, menurutku oke aja. Kemudian aku pinjam lagi, aku baca ulang. Dan ternyata masih oke. Berarti kan komiknya long last ya? Long last, betul sekali. Karena ada beberapa komik yang aku ngerasa dulu oke, kemudian sekarang nggak oke. Ada beberapa yang dulu nggak oke, sekarang oke. Ya, karena tingkat kematangan segala macam. Tapi kalau ini, karena ini komik horor, jadi rasanya nggak berubah, itu menurutku hal yang bagus. Oke. Nah, Enyah ini apa menceritakan tentang apa nih? Sebelum masuk ke Enyah, teman-teman, sekali lagi kalau banyak yang minta dibahas atau mungkin memang banyak yang suka dengan komik horor, terutama Enyah dalam hal ini, sangat wajar karena horor itu memang konsumsi kita di Indonesia. Horor, romance itu memang konsumsi kita di Indonesia. Jadi wajar lah kalau banyak yang suka. Nah, aku sendiri baca, aku tidak menemukan hal yang bisa aku bilang nggak bagus atau jelek. Aku nggak menemukan itu. Secara visual oke, secara cerita dan penyampaian juga oke, karena yang nulis Mas Beng Rahadian. Mas Beng ini salah satu pelaku pegiat kreator komik Indonesia yang dari lama berjuang juga untuk kemajuan komik Indonesia. Aku secara pribadi nggak kenal beliau, tapi aku tahu sepak terjangnya beliau. Sama aku juga tidak kenal sama beliau, tapi kita semua tahu lah sepak terjang. Ya, kalau yang gambar Mas Thomas Sujakto, aku nggak kenal, nggak tahu karya beliau juga. Tapi goresannya, terlepas dari mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka, tapi goresannya cocok dengan untuk komiknya horor. Nah, cocok. Enyah ini seperti judulnya, ini tuh bahasa Indonesia dijawakan ya, ada J-nya soalnya. Enyah hanya pakai jangan gitu. Jangan lama itu. Makanya ini tuh seperti judulnya, saat perintah dilanggar kamu kehilangan jalan pulang. Jadi ini adalah cerita soal kutukan, soal rumah horor yang memangsa penghuninya. Makanya ada tulisan Enyah itu, kamu disuruh keluar, kalau kamu nggak mau keluar kamu akan mati. Sesimpel itu. Iya. Settingnya di Jakarta. Settingnya iya. Karena makanya aku suka, Mas. Nah, berbeda sama Mas Bagas yang udah bosen sama setting Jogja, beneran. Kalau mungkin karena sudah lebih lama dari di Jogja lebih lama dari aku. Jadi aku tuh masih suka baca, wah ini Jalan Kaliurang. Ya. Jadi menyenangkan sekali. Oke, itu soal selera teman-teman. Terus gambar oke, cerita dan premis oke. By the way, sedikit aja. Ini kan ada tulisan untuk Janang ya. Untuk Janang meninggalnya Maret 2008. Di belakang juga ada catatan-catatan kalau nggak salah. Ini konsepnya Mas Janang ya? Janang ini adalah temenku, teman-teman. Aku kenal betul dengan beliau.
mungkin seangkatan aku secara usia segala macam. Aku tahu persis, aku kenal dia tuh 2007-2008. Sering ngobrol, cerita banyak hal gitu. Nanti mungkin ada, nggak tahu kapan, tapi mungkin akan ada obrolan tentang beliau. Jasanya beliau tuh buatku gede banget untuk komik Indonesia. Dan ini adalah persembahan untuk Janang dari Mas Beng yang harusnya memang kenal ya sama Karena Janang. ada tulisan konsepnya ini Mas Janang di sini. Ya gitu. Nantilah kita. Jadi Mas Janang tuh punya banyak pengaruh lah ya. Yes, gitu. Dan jadi masuk lagi ke tentang nyahnya sendiri. Kami sepakat tadi ngobrol sebelum ini sama Daris, aku sepakat sama Daris bahwa bagusnya adalah Mas Beng Rahadian sebagai penulis tuh bisa mendeliver cerita horor yang masih relate. Artinya kamu baca sekarang kan masih ngerasa bagus, kejadian-kejadiannya adalah horor yang kita tahu bahwa itu tuh bisa terjadi di sekeliling kita. Dan biasanya sebuah kisah horor tuh fokusnya dia itu aja. Jadi kalau horornya soal rumah, di rumah aja. Nah, tapi Nyah ini bisa mendeliver beberapa horor kayak ada yang tumbal kecelakaan di jalan, ada yang diculik hantu, ada yang ada poltergeist di rumah, ada yang karakter bonceng seseorang tapi ternyata orang itu sebenarnya nggak ada, orang itu hantu. Nah, gitu. itu semuanya ada di sini dan semuanya bagian dari kutukan Nyah ini. Makanya aku tuh suka banget, Mas. Iya, betul. Karena betul. Nah, ini tuh kayak kok paket komplit gitu loh. Jarang sekali aku menemukan komik horor seperti ini. Bahkan di ranah komik Jepang gitu. Betul. Belum lagi kita bicara lintas waktu. Ya, masa di mana ternyata hal yang lumrah bahwa ternyata di masa lalu ada kejadian ini itu. Tapi banyak cerita biasanya kejadiannya itu hanya untuk titik tolak aja. Nah, sedangkan sini kan didalemin nih sama Mas Beng gitu. Nah, itu menarik sih menurutku. Gitu. Ya bener sih yang Daris bilang paket komplit. Ada banyak kejadian horor yang sebenarnya kita tahu mungkin pernah rasain dan kita bisa ngebayangin ini kalau terjadi di sekeliling kita. Bener. Tuh kayak gimana. Jadi relatable-nya aku sebenarnya tidak ya, karena aku tidak pernah merasakan horor gitu. Cuman kan konsumsi horor Indonesia aku lumayan. Aku tuh gak suka koleksi horor, tapi aku suka nonton dan baca kan Suka ngobrolin horor. Itu aneh sih. Makanya ketika baca ini, wah, ya ini ya bener ya diceritain dia gini. Yang mungkin teman-teman yang IndiHome mungkin lebih relate lagi. Mungkin dia merasa, oh iya Indigo kali. Iya bener Indigo. Apa IndiHome? Maaf ya, bukan sponsor. Kebiasaan. Kan sering diplesetin ya. Maaf. Ini kalau Faisal nonton ngakak nih dia. Maaf. Itu aku sukanya itu. Nah, terlepas dari aku kurang cocok sama gambarnya. Ya. Itu simple karena selera aja. Iya, betul. Karena aku lebih suka gaya manga. Ya itu karena aku dibesarkan dengan itu aja. Ya, karena kalau kalian juga buka konten kami yang lain, kita juga bahas Shiver, Sinawang gitu-gitu kan Daris lebih cocok lah yang kayak gitu. Secara gambar. Tapi secara narasi ini aku suka banget. Iya. Kebalikannya dari aku, teman-teman, gambar aku nggak ada masalah, tapi secara keseluruhan aku tuh sangat suka horor, sangat suka horor. Sehingga pada saat horor yang disajikan hanya menjual kengerian, menjual masa lalu yang logis segala macam, aku nggak terlalu dapat hal yang aku mau. Yang aku mau tuh adalah solusi, konklusi dari kejadian horor. Yang mana sebenarnya kejadian horor di kejadian nyata, di dunia nyata ini juga nggak ada solusinya. Gitu, tapi aku selalu mencari solusi gitu. Jadi ya itu sekali lagi itu bukan selera tapi itu pengalaman sih. Pengalaman aku lebih ke arah sana. Jadi pada saat sekali lagi ya kalau bahas soal horor, komik ataupun film gitu, aku sangat suka film Kodrat karena ada solusinya. Iya, itu dia. Itu tapi bukan berarti kamu yang jelek. Bukan. Itu lebih ke Mas Bagas tuh sukanya yang seperti ini. Ya. Kalau aku lebih suka horor yang aku sebenarnya bukan lebih suka ya. Aku tuh cocok dengan horor macam apapun. Karena memang mungkin ya udah ya emang suka aja dan selera kan nggak bisa diapa-apain. Betul selera nggak bisa diapa-apain dan tujuan fungsi dan targetnya komik horor atau cerita horor adalah memunculkan ketakutan dan kengerian dan ini udah mencapai itu semua gitu. Oke sih. Itu aja sayang teman-teman. Sekali memang agak susah nyarinya. Apakah nanti akan coba diterbitkan ulang karena sekarang kan lihat pasar komik orang yang mencari komik wibu itu makin banyak.
wibu dalam tanda kutip ya. Hmm. Dan itu adalah salah satu pasar komik Hmm. yang awam, maksudnya apakah memungkinkan untuk dicetak ulang atau enggak kita nggak tahu. Yes. Seumpamanya iya, nanti mungkin akan kita beli dan review produknya aja. Hmm. Seumpamanya iya. Jelas ini review kita soal ceritanya, Hmm. salah satu komik legendaris. Ya, yang sangat pantas untuk dibaca. Hah. Gitu sih. Oke, thank you teman-teman. Makasih. Sampai ketemu lagi di obrolan komik lokal lainnya Hmm. di Jumat malam. Sampai ketemu. Bye. Malam ya, ya bener malam.